Mana kita mulakan bisnes kita di Indonesia tanpa 300 orang apply. Jadi saya sedikit pening pada waktu itu dan saya pilih seorang daripada mereka. Aku nggak bisa mencukupi semua itu. Kalian tahu lah ya kan, guru honorer berapa di Indonesia. Hutang ke masku sendiri yang kerja di Malaysia. Waktu Halo, hai teman-teman, apa kabar kalian? Jumpa lagi di channel Misari. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat dan selalu berpikiran positif. Oke, so teman-teman, di video kali ini kita mau membahas topik pekerja. Nah, kalau dekat Malaysia kan ramai pekerja-pekerja asing yang datang ke sini kan, terutamanya itu adalah orang-orang Indonesia kan, macam serupa pekerja kilang, pekerja kontrak, TKI ataupun TKW, tenaga kerja wanita, seperti juga pembantu rumah, itu ramai. Tapi kita bertanya-tanya kan, apakah ada orang Malaysia yang kerja di luar negara ataupun orang Malaysia yang kerja di Indonesia? Nah, ternyata teman-teman, Sari menemukan satu video ini. Abang ini bekerja di Indonesia, tapi bukan bekerja biasa-biasa tau. Oke, kita tengok video ini sampai akhir supaya kita dapat inti daripada apa yang kita bahas hari ini. Sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian yang baru bergabung ke channel Sari, jangan lupa untuk support Sari dengan cara klik tombol subscribe-nya. Oke, mari kita tengok videonya sama-sama ya. Cium. Bagaimana kita mulakan bisnes kita di Indonesia tanpa syarikat, tanpa bank account? Usaha Pertama ya? sekali apa yang saya buat adalah untuk cari pekerja. Dan pada waktu itu saya hanya perlukan 2 jawatan sahaja, iaitu Customer Service Executive dan Business Development Manager. Oke, 2 orang ya. Lancarkan iklan saya di Job Street, lebih 300 orang apply. Saya sedikit pening pada waktu itu, macam mana nak saring diorang ini. Buat satu Google Form, saya minta mereka isi. Saya interview mungkin dalam 10 orang lah. Saya pilih seorang daripada mereka. Jadi apa yang saya Oke teman-teman, wah sebelum kita lanjut, tadi katanya abang ini hanya mencari 2 orang pekerja saja. By the way, abang ini adalah salah satu pembisnis Malaysia, tapi beliau membuka perniagaannya di Indonesia. Nah, bukan sebagai pekerja tahu, tapi sebagai pembisnis ya. Wow, oke. Tadi ada yang Sari kutip juga sedikit. Kalau kita mau menjalankan satu usaha atau bisnis macam tuh, mesti kita perlukan pekerja kan. Ini tengah mencari pekerja, hanya 2 orang saja, tapi 300 orang yang apply ya. Wow, ramai sekali yang mau mencari pekerjaan ya, itu ya, dikarenakan sulitnya mencari pekerjaan. Kalau ada yang membuka peluang pekerjaan macam ini, wah semua orang berlumba-lumba untuk mendapatkan pekerjaan itu. Wow, tapi tadi sudah disaring menjadi 10 orang pekerja saja, disaring lagi mendapatkan cuma 1 saja. Wow, oke, menarik ya teman-teman. Nanti kita akan bahas lagi, kita dengarkan lagi ya. Lanjut. Apa yang saya buat, saya bayar mereka sebagai konsultan. Gaji mereka itu boleh kita TT account mereka. Jadi tak perlu buat syarikat sebenarnya. Wow, berhasil ya. Ternyata ada juga orang Malaysia yang, tapi bukan bekerja lah ini ya, bisnis ya, membuka usaha dia di Indonesia. Nah, ini salah satu yang bagus juga ya untuk anak muda Malaysia ya. Dan terima kasih juga untuk anak muda Malaysia ini mau membuka bisnisnya di Indonesia dan juga memberikan lapangan pekerjaan untuk teman-teman di Indonesia sana ya. Nah, yang Sari tahu bisnis abang ini lori ya teman-teman, usaha ada banyak lori atau pengiriman barang macam itu di Indonesia. Wow, terbaik ya, kan bekerja biasa-biasa melainkan buka usahanya. Karena di Indonesia juga pasarannya tuh besar juga ya teman-teman, karena orang-orangnya itu banyak dan ramai ya. Tapi di video ini abang mengatakan mula bisnis di Indonesia tanpa syarikat dan juga tanpa bank account Indonesia.
Wow, oke, menarik juga ya teman-teman. Nanti kita tengok ya. Dan juga kalian kalau mau mulai-mulai bisnis macam itu, nah kalau kalian tertarik bisnis di luar negara ataupun di Indonesia ya, mana tahu kalian mau kembangkan bisnis kalian sampai ke luar negara, boleh tengok account TikTok abang ini, nanti saya akan buat di bawah ya. Nah, ini ya, ternyata ada juga orang Malaysia yang kerja, bukan kerja sih, membuka usaha bisnisnya di Indonesia. Tapi Sari tertarik dengan tadi dikatakan abang ini hanya 2 pekerja yang diperlukannya, tapi 300 orang. Nah, bayangkan ya, berapa puluh kali lipat itu ya yang mendaftar untuk bekerja. Nah, itu memang kendala terberatnya ya, susah mendapatkan pekerjaan di sana. Kalau ada pun pekerjaan itu gajinya itu terbilang cukup rendah ya teman-teman. That's why ramai orang-orang Indonesia itu datang ke luar negara untuk bekerja, ke Malaysia, ke Hong Kong, ke Taiwan, ke Singapura, ke mana-mana ya orang Indonesia mau bekerja, karena itu peluang pekerjaan di Indonesia itu sedikit dan gajinya itu juga cukup-cukup ya teman-teman. Ini bukan memburukkan, tapi ini fakta yang ada ya. Dan sampai yang di sana itu sudah college ataupun university, juga ada yang keluar negara dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga, ada juga pekerja kilang, pekerja buruh kasar lah ya di luar negara. Padahal di Indonesia mereka itu kuliah ataupun college dan berpendidikan tinggi. Jadi walaupun kita itu belajar tinggi-tinggi ya, tapi peluang pekerjaan juga kurang banyak ya teman-teman. Oke, Sari mendapatkan satu video ini. Nah, kakak ini adalah seorang TKW yang bekerja di luar negara. Dia akan menceritakan pengalaman dia ya, kenapa dia memilih menjadi pembantu rumah tangga di luar negara. Sedangkan dia itu memiliki sekolah yang tinggi, pendidikan yang tinggi, dulunya adalah seorang guru di Indonesia, tapi sekarang memilih menjadi pembantu rumah tangga di luar negara. Oke, kira-kira apa alasannya memilih ke luar negara daripada ke negara sendiri, daripada menjadi guru di negara sendiri? Tengok video ini sampai akhir ya. Cum. Kak, maaf, kenapa kerjanya jadi TKW? Kakak kan lulusan kuliah, kenapa nggak di kantor atau dan sebagainya? Maaf, kamu nanya. Oke, aku jawab ya. Jadi gini, dulu tuh aku sempat kerja di kantor juga, di kantor kecamatan di desa aku ya kan. Kemudian gajinya juga cukup lumayan sih, cuma aku kurang cocok di situ karena suatu hal. Kemudian aku keluar dan sempat juga aku jadi guru juga selama 6 bulan. Cuma karena meskipun aku setiap hari juga itu ngelesin anak-anak kecil itu, di tetanggaku semua banyak anak kecil dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD itu ke rumahku semua lesnya gitu kan. Nah, kemudian adalah mungkin 10 orang anak kecil gitu yang les itu setiap harinya, dan lumayan ya kan. Kemudian dari hasil itu ternyata dari kebutuhanku sendiri, dan aku adalah tulang punggung keluarga, jadi aku nggak bisa mencukupi semua itu dengan gaji honorer. Kalian tahu lah ya kan, guru honorer berapa di Indonesia. Dan kemudian tapi waktu itu aku masih mau bertahan terus masih kayak menikmati, tak cukup-cukupin gitu kan. Kemudian pada suatu hari aku tuh jatuh sakit sesak nafas, batuk selama 8 bulan kurang lebih kayak gitu. Sampai karena batuk, karena sesak nafas itu aku sampai gadain sepeda motorku yang aku beli waktu aku kerja di kecamatan dulu itu. Terus aku juga itu sampai hutang ke masku sendiri yang kerja di Malaysia. Waktu itu kirimnya ke aku, abangnya. jadi uangnya tak ambilin itu habis kan, habis. Motorku juga habis, motorku juga kegade, uangku juga habis, tabungan habis, semuanya habis. Jadi aku kayak niat, aku harus sembuh gitu, aku harus sembuh. Kemudian aku sembuh, aku harus langsung ke PT. Gimana caranya aku bisa dapat uang banyak? Karena kalau aku kerja di Indonesia pasti aku nggak bisa balikin uangnya masku itu yang 12 juta tak makan itu kan. Jadi aku kayak berat banget gitu kalau di Indonesia. Aku harus balikin secara cepat
Gimana aku langsung ke PT, aku langsung sekolah. Di situ aku kemudian dikasih kemudahan, aku langsung dapat majikan, aku belajar, benar-benar belajar sampai di PT tuh tidur 2 jam. Akhirnya aku bisa bahasanya, kemudian aku langsung tanggal 1 bulan lebih lah aku di PT itu, cuma terus aku langsung terbang. Alhamdulillah di sini dapat majikan baik. Ya udah gitu doh. Karena sakit itu dan karena aku punya hutang di Indonesia, aku nggak pernah mau ngerepotin orang tua atau siapapun. Aku sendiri harus bisa kayak gitu. Oke, udah dijawab. Makasih. Nggak perlu minta maaf ya kalau bertanya. Makasih. Oke teman-teman, nah tadi itu adalah kisahnya. Oke, ada yang bertanyakan kenapa menjadi TKW. TKW itu adalah tenaga kerja wanita ya. Orang-orang Indonesia yang bekerja ke luar negara ini menjadi, kakak ini Sari tengok adalah seorang maid ataupun pembantu rumah tangga ya teman-teman. Nah orang bertanya kenapa sudah sekolah tinggi-tinggi university ya, tapi kerja menjadi pembantu rumah tangga di luar negara. Oke, ada yang menanyakan seperti itu. Lepas kakak ini dulunya dia ada kerja di salah satu kantor ataupun office kabupaten macam UTC, GPN yang bagian yang untuk daerahnya ya teman-teman. Nah seperti itu, kakak ini dulu bekerja di sana juga di Indonesia, pernah juga menjadi guru ya, guru honorer ataupun guru sementara dengan gaji yang kita tahu lah ya, Sari juga sudah bahas sebelumnya, pernah ada ya gaji guru honorer itu 1 bulannya hanya 100 ringgit, sekitar 300.000 ya, dan itu pun dibayar 3 bulan sekali. Nah ini pernah ya Sari bahas, kalau kalian rajin lah scroll ke bawah, jumpa dan ada orang yang langsung memberitahunya ya, tak cukup ya. Gue masih suka ngeluh. Gimana gua nggak ngeluh? Gaji gue jadi guru itu cuma 600.000 sebulan. Gue kuliah 4 tahun, bangga dapat gelar SPD. Oke, dan kakak ini juga meles ataupun tuition budak-budak sekolah ya. Tuh, sebenarnya katanya tuh cukup ya untuk makan sehari-hari, tapi tertiba kakak ini tuh jatuh sakit. Nah kalau sakit ya mesti mau mengeluarkan uang yang lumayan banyak ya, dan kakak ini sampai hutang dengan abangnya yang menjadi pekerja juga di Malaysia ya. Oke, yang namanya hutang mesti harus dibayar balik kan, karena kan gaji yang cukup saja, gaji guru itu kan tak cukup kan, so dia pening macam mana dia harus membayarkan hutang-hutangnya, sedangkan gaji dia tuh hanya sedikit saja ya, makan-makan pun cukup saja. Lepas tak ada cara lain ya, kerja juga tak dapat dengan gaji yang cukup lumayan. Dan dia akhirnya memilih mau kerja di luar negara menjadi pembantu rumah tangga, walaupun kakak ini tuh sekolah ya tinggi, university ya, kan ya, tuntutan hidup juga, dengan ada hutang juga tadi, jadi dia memutuskan untuk kerja ke luar negara untuk membayar hutangnya tadi ya, 12 juta dengan abangnya yang ada di Malaysia. Nah begitu adalah kisahnya, salah satu alasan juga kenapa ramai teman-teman daripada Indonesia datang ke luar negara untuk bekerja. Nah kalian boleh tahu ya, lihat juga di mana-mana ada orang Indonesia yang bekerja, pembantu rumah tangga, pekerja kilang ya, ramai di Malaysia ya, pekerja kontrak untuk yang lelaki. Nah karena itu ya teman-teman, karena peluang pekerjaan kurang, ada juga kadang ya kalau kita rajin ada juga lah ya kerja, tapi gajinya itu ya cukup makan saja. Sedangkan kalau kerja kita macam ke Malaysia ataupun ke luar negara lainnya, itu kan mata uangnya itu juga cukup tinggi, ditukarkan ke rupiah, jadi cukup lumayan ya, bukan hanya untuk cukup makan, tapi boleh membeli apa yang diinginkan. Kalau rajin lagi dan boleh menabung, boleh juga untuk membeli rumah, boleh juga untuk membeli sepeda motor. Ada juga lah yang Sari lihat kerja di Malaysia ini boleh sekolahkan adik dia, bantu orang tua, macam itu ya teman-teman. Macam tadilah
abang pembisnis Malaysia itu tadi. Dia hanya mau perlukan 2 orang saja, tapi yang mendaftar itu 300 orang, teman-teman. Bayangkan, ramai ya. Sampai dia cakap tadi pening, terkejut dia melihat ramainya orang yang mendaftar untuk bekerja. Macam tu ya. Kalau misalnya dibuka satu lowongan pekerjaan, kalau dekat Malaysia peluang jawatan kosong macam itu, ramai lah ya yang mau bekerja. Dekat sana tu tak takut kita tak ada yang mau bekerja ya. Satu hari orang itu macam buat hal pekerjanya, boleh keluar. Nah, hari itu juga boleh dapat orang yang mau bekerja, teman-teman. Satu orang keluar, 10 orang yang mau mendaftar. Nah, begitulah kira-kira ya. Okay. Nah, macam tu. Jadi buat teman-teman yang bekerja di luar negara, ya di Malaysia maupun di negara lain, kalau sudah bekerja di negara tersebut, kita harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada di situ ya, teman-teman. Kita sudah dikasih enak bekerja di negara tersebut. So, kita kena baik-baik jaga diri ya. Oke, inilah untuk nasihat teman-teman yang bekerja di luar negara ya. Ramai juga subscriber, terutama teman-teman daripada Indonesia itu chat Sari di Instagram ya. Dia kata dia adalah guru, ada juga yang mengatakan dia kerja tinggi, tapi dia tanya sama Sari, ada ke loker ataupun lowongan pekerjaan di Malaysia. Lepas Sari jawab lah ya, Sari tak tahu mengenai itu. Kalaupun mau bekerja harus cari PT yang resmi di kota kalian ya, teman-teman. Kalian boleh lah, kan sekarang itu zaman sudah canggih, boleh ketik di Google nama PT yang resmi di kota kalian. So kalian boleh di sana diberitahu apa-apa saja persyaratannya yang harus kalian penuhi untuk sampai datang bekerja ke luar negara. Oke? Kena hati-hati, pastikan kalau kalian mendaftar bekerja ke luar negara itu, pastikan kalian harus melalui PT yang resmi ataupun syarikat yang resmi ya. Oke, nah teman-teman, segitu aja video kali ini. Bagaimana pandangan kalian terhadap video yang tadi? Kalian boleh komen di bawah ya. Bagus juga ya, ada rakyat Malaysia itu yang membuka peluang usaha, peluang pekerjaan juga untuk teman-teman rakan-rakan di Indonesia ya. Oke, so segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, klik tombol like-nya, subscribe juga, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalau Sari ada update video terbaru, kalian langsung dapat notifikasi dan pemberitahuannya. See you on my next video. Bye, Miss Sari.